Dua di aplikasi ini sampean itu ada survei RT, ono tulisannya, ada tulisannya. Nah, survei RT itu ada 19 submenu yang kemudian harus diisi oleh teman-teman. Enek 19. Neng pertanyaannya penak-penak. Tidak ada pertanyaan yang susah untuk dijawab. Ora koyo ujian, semua jawaban sudah ada. Ada lokasi, pengurus, lembaga ekonomi, industri, sarana ekonomi, mitigasi bencana, bencana, lingkungan, infrastruktur, sampai kemudian lembaga kemasyarakatan. Iku tempate ning survei RT ning dhuwur dhewe. Sak baris dhuwur dhewe iku enek. Nah, oke, wis ketemu survei RT. Ada di sini tempatnya. Nah, ini kene sret iki. Ning kono enek. Di situ ada. Nah, yang perlu diisi pertama kali adalah lokasi. RT berapa? Ingat, ketika panjenengan menjadi petugas pendata RT, maka yang ditulis adalah RT sing panjenengan data. Apapun yang ada, segala sesuatu yang ada di RT tersebut, tidak boleh kemudian jenengan menjadi menjadi petugas RT 17 misalkan, kok memasukkan data yang ada di RT 18. Tidak boleh. Lek ning RT 17 ya khusus RT 17. Mulai dari lokasi sampai jumlah penduduk dan fasilitas yang lainnya. Nggih, monggo. Misalkan nanti kita mendata 2 RT. Nggih. Nanti kan sendiri-sendiri. Oke. Jangan nanti kan diselesaikan dulu yang RT 17, terus kemudian ke RT 18. Kan ngoten. Jadi ininya juga akan berganti. Nah, kan ada nomor RT RW-nya. Nggak oleh dari siji. Kalau menjadi petugas RT 17, maka di sini isinya juga 17, RW-nya berapa. Kalau RW-nya 1 ya 17 RW 1. Terus kemudian nama ketua RT sopo, contoh Ahadin misalkan, alamatnya Gentungan. Apale Ahadin ya. Wong sak ngerti ku sak teraken sing rada kuwi ya Ahadin. Mangane aku gampang apa. Anak Ahadin. Mau seneng libur bocah ya, libur. HP ini juga harus dimasukkan. Lek ketua RT ndak duwe HP, terus HP-ne sapa sing dilebokne HP-ne bojone. Lek bojone ndak duwe, HP-ne anake. Lek bojone terus sing wedok terus anak ndak duwe, colong anake. Ben lapo? Mosok kelas 2021 saiki RT ndak duwe nomor HP kan bingung, Pak. Lurah nelpon. Terus lokasi RT terletak di pulau mana ditulis. Topografi terluas di wilayah RT, hanya lingkup RT. Contoh Gentungan. Kok adisi lembah berarti ngalur iki. Lek Gentungan iku wis mesti lereng. Kok puncak. Ora lereng mesti kan. Dataran rendah enek tapi. Iya, ning jembatan tok to mingat paling ning pirang meter ngono. Terus kemudian ini jumlah warga di lereng puncak Biro. Neng lokasi RT berapa jumlahnya? Terus kemudian penanaman, pemeliharaan, pepohonan di lahan kritis enek apa enggak? Janggilan aja. Ya, udah ulah. Terus panjang garis pantai enek ada, Gentungan ada. Terus pemanfaatan laut lek ndek enek ya ditulis tidak. Ngoten, lek wis baru disimpan. Alhamdulillah survei RT oleh sak menu. Oleh sak menu ini kan. Terus
Yang kedua, submenu yang kedua adalah pengurus. Mangsek lokasi, saiki pengurus, sekarang pengurus. Nah, mau masuk ke pengurus, ada yang bertanya, monggo sebelum dilanjut. Soalnya oke, ini ada 19. Kalau enggak, saya lanjutkan. Nah, ini pengurus, ketua RW-nya siapa? Atau diketik di situ, ada pilihannya. Jajal ketikkan Kang Hadim. Apa isinya kemudian? Pilihannya Ketua apa RW, saja? ada sekretaris RW, bendahara RW, ketua RT, sekretaris RT, bendahara RT. Jadi kalau ngomong RT, nah yang diketik adalah ketua RT. Terus jenenge sopo, NIK-nya piro, nomor HP-nya foto, menjabat sejak kapan? Itu SK-nya. RT semua punya SK, meskipun tidak berbayar. Terus kemudian lewes bar diisi kabeh bener disimpan. Jangan lupa setelah mengisi kolom lakukan penyimpangan. Meskipun belum diupload harus disimpan dulu. Lek data sudah dipastikan benar bisa langsung kemudian diupload. Lek isih ragu konsultasi ambek ketua kelas. Ketua kelas itu apa? Pak Parni ambek Pak kan? Pak Parji. Terus kemudian menu yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Ini gitu. Iya. Daripada nanti jenengan kasih opsi, kalau sudah yakin betul di upload, mending kita juga uploadnya setelah diverifikasi oleh kontak. Oke, itu bisa. Atau nguploadnya bareng-bareng teko ketua kelas itu bisa. Jadi di data sik kabeh, disimpan sik kabeh, wayah ngupload moro ning desa. Ngupload kan penak, gur maklul pakai 1 jari selesai. Terus kemudian ini lembaga ekonomi yang ada di RT ini, RT yang kita data tadi ya. Agen pengerahan TKI ke luar negeri enek pondak. Terus lah enek jumlah perusahaannya, jumlah tenaga kerjanya juga harus dicatat. Tata ruang industri ning gentungan RT ne Ahadin kuwi enek opo ae, enek industrine opo ndak. Lah enggak yo rasah diisi. Lah orane yo rasah enek-enek. Ndak bingung kok. Terus kemudian gitu. Keberadaan diskotik, tempat karaoke enek pun. Sampai ditulis tidak ada ngapusi. Terus kemudian pangkalan minyak tanah dan LPG. Lek toko kelontong itu bukan pangkalan ya. Toko kelontong. Pangkalan itu sing koyok KSU. KSU ini ada pangkalan. Terus kemudian keberadaan pangkalan agen penjual LPG. Nah itu ya usbar disimpan. Selanjutnya industri yang ada di RT yang kita data. Maka di situ tetap ada RT RW-nya. Jenis industrinya apa? Bisa diklik di situ, banyak pilihan. Jumlah industri kecil di rumah tangga enek kondak. Lek ning Singgian ono industri pembuatan genteng dan bata. Ono lek ning Jentungan boleh enak ora. Enek batu kali. Gawe akeh ya. Industri bat pecah, bat bulat. Manual. Apa dikletaki ngene. Skalanya rumah tangga. Ya makanya itu jumlah industri kecil dan rumah tangga. Terus kemudian jumlah industri sedang dan besar, manajemen jumlah pekerja ini harus ditulis. Lek wis mari disimpan. Terus kemudian ini submenu industri. Submenu yang selanjutnya adalah sarana ekonomi. Jenis sarana ekonomi. Di situ diklik ada pilihan ya. Kelompok pertokoan minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Itu contoh jawaban yang kemudian itu banyak jawaban. Nenggone jenengan enake opo, di RT kita itu adanya apa? Maka sesuaikan dengan jawabannya. Terus jumlah sarana ada berapa? Kondisinya bagaimana? Kemudian untuk mencapai, nah ini
mudah atau sulit. Ada pilihannya kan akademik. Yang mana? Nah ini kan banyak pilihan sekali. Enek hotel, enek agen. Nah kalau adanya toko atau kelontong maka diisi toko atau kelontong. Sa RT mulai sampean RT yang kita data, warung kelontong itu ada berapa? Nah enek 10 ya ditulis 10. Toko kelontong niku sanes toko sing di anu nggih untung di anu sapi utawa ning kebo ngoten niku nggih, sanes kelontong sing ngoten niku. Nek wis mari maka disimpan. Jadi ngeten jenengan nek ngisi kuwi mangkae kayak tulisannya baik terus kemudian tokonya lengkap, maka itu menjadi acuan praktik untuk mencairkan BBUM. Contohnya sekarang semacam itu. Makanya tadi Pak Dik menyampaikan usahakan dalam pendataan ini kita harus benar-benar valid karena kaitannya dengan apapun yang ada dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Masa depan desa nanti itu tergantung pada hasil pendataan panjenengan. Itu kalau kemudian dari dana desa Pak khususnya. Gedene piro, oleh piro, dana afirmasi nanti berapa yang diterima oleh desa tergantung dari hasil data panjenengan. Kalau datanya bagus, maka insya Allah juga akan berimbas pada anggaran yang kita terima. Nah, data panjenengan juga ini menjadi acuan pembangunan desa untuk tahun 2022. Karena apa? Di sini nanti ada kemudian koyok jumlah industri dan sebagainya. Oleh orang industri itu kan pasti anggarannya itu larinya pada pemberdayaan masyarakat. Contohnya semacam itu. Pomo desa Ceraken arep nganggarno bangun jalan tok, sementara item-item yang lain belum terpenuhi, kalau industri tidak enak, kayak pemberdayaan gak ono, maka itu tidak boleh dilakukan. Tidak oleh kemudian di jalan tok, tidak boleh, harus kemudian sesuai dengan skala prioritas. Prioritasnya yang disuruh oleh pengembangan ekonomi termasuk yaitu menjadi prioritas. Tidak berinfrastruktur tok maksudnya begitu. Terus kemudian sarana ekonomi tadi sudah lek wis disimpen kabeh. Yang selanjutnya ini ketok ya, kalau ada uang sidik ketok. Ini kredit usaha rakyat, kredit ketahanan pangan dan energi, ini fasilitas ekonomi yang ada di RT yang kita data. Artinya lah RT 17 ya RT 17 tok, RT 18 RT 18 tok. Lah awake mendata 2 RT berarti ya kudu dipilah-pilah. Oh ini bagiannya RT 17, ini bagiannya RT 18. Kredit ketahanan pangan dan energi kita ora enek nggone lingkungan lek ning Songgo. Kredit usaha kecil, simpan pinjam enek pondak, kelompok usaha bersama iki lek ning Ngadipuro ngerti ku enek KUB. Nanti aku lek KUB enek ning Ngadipuro. Kelompok usaha bersama. Nah itu. Terus kemudian lek wis disimpan. Kemudian yang selanjutnya ke infrastruktur. Nah itu. Infrastruktur nomor RT RW-nya tetap itu. Terus kemudian penerangan jalan. Ning kono ada pilihan penerangan jalan apa Kang Ahadin. Listrik diusahakan pemerintah, listrik diusahakan non pemerintah, listrik tidak ada. Itu ada pilihan. Enek sing diusahakan pemerintah, enek sing tidak ada, enek sing pilihannya ning kono. Terus kemudian prasarana transportasi antar RT, mohon diingat ya, dicatat. Soalnya ngeten, dewingin itu beberapa kali kula mintek, wis diomongin iki khusus untuk RT sik ditekokne maneh. Ning Japri ngoten niku, berarti dhek iki minteknya ambek dolanan kan ngono. Padahal iki engko sing dimintek 11 desa, lek kabeh tekok kan bingung ngene jawab. Kadang lali barang. Heeh. Sak desa iku enek sing 20, enek sing 30, sing paling iki ngene iku ya. Sing kene 13. Lah iki sing 3 petang desa sak menuju jumlah. Lek kabeh tekok sak
kecamatan piye dijawab kan bingung. Makanya apa waktu bintek kudu tenanan ben gak kakan. Terus kemudian prasarana transportasi antar RT apa? Neng gentungan iku lek nang Udara itu enggak ini. gentungan torongan Belas Papua kok. iku transportasi apa? Darat udara apa? Tahu. Terus kemudian Nek darat jalannya wis angel margane itu. panjang jalan kilometer jalan aspal yang ada di RT ya. Kayak Google Map kena jalan itu. Wong sak RT niku ora dawa kok dalane. Krono tembus kono paling yang 300 meter lho tok niku. Atau berapa puluh meter. Terus kemudian jalan diperkeras atau batu isi enek kurang tulisan. Terus kemudian jalan tanah si enek ora. Semua jalan nggak iso harus kita masukkan dan berserah juga ukurannya. Ukurannya kilometer. Kalau kemudian tidak ada 1 kilo, adanya cuma 500 meter, berarti berapa? 0,5 kilometer disesuaikan mau. Lek min 20 meter berarti 0,25. Terus kemudian jalan setapak enek apa ndak? Ada. Nah, itu lek enek jalan setapak masukkan. Galengan ya. Untuk galengan tidak. Lek galengan ngamuk Bapak hari sawah. Iku tuh disontek di sawah dalane. Terus kemudian jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih kuwi sepanjang tahun apa ndak. Ngoten. Terus kemudian trayek angkutan umum tetap apa enggak? Itu ada pilihan, silakan dipilih. Operasional angkutan umum nek orane ya sudah usah ditulis enek. Terus kemudian jam operasional operasi angkutan. Nah itu. Lek wis disimpan. Terus kemudian lingkungan. Nah, ingat, kita tetap mengingatkan bahwa kita petugas pendata RT, yang kita data adalah di RT tersebut. Di RT saya tadi ya. Contoh di RT-nya KAD. Ya, betul. Sawah irigasi. Sawah irigasi itu sawah sing diariri air dengan menggunakan sarana irigasi. Enek apa ndak? Terus kemudian lahan sawah non irigasi, sawah tadah udan. Enek apa ndak? Ning ngene sampeyan kan hadir. Semua ada. Semua ada ya, alhamdulillah. Berarti masuk makmur ya RT sampeyan. Ya. Terus kemudian huma atau ladang berapa hektar lebarnya. Terus kemudian kolam tebat empang enak ponda. Lahan gembala ternak enak ponda. Terus kemudian lahan perusahaan perkebunan sampai kemudian fasilitas umum, lapangan, prasarana, jalan dan lain-lain ada atau tidak. Kalau ada berapa hektar semua lek wis mari disimpan. Nggih, monggo. Boleh. Berarti pendataan ini fokus masih dalam lingkup RT ya. Betul, karena judulnya adalah survei RT. Artinya apakah nanti perlu membawa meteran untuk luas RT tersebut? Itu tergantung lek sampean gelem terus kena. Lek wis enek data ya tinggal di Masalahnya nggak mungkin setiap RT itu punya data loh masalahnya. Pak RT punya insyaallah. Ya syukur lek punya, kalau nggak punya. Kalau nggak punya ya petugasnya ngukur kan. Iya, ya Pak RT kalau posisi apa piye? Tenang. Jadi petugas pendata itu mudah. Pertanyaannya wis enek jawabane kaya iki mang. Terus tugasnya yo gampang, meng teko. Terus sing penak meneh apa? Megawe ini bensin entek sik enek anggaran transport. Arep upload data gak duwe pulsa, enek anggaran tuku pulsa. Pokoknya jari ya lancar. Cuma waktu ditagih istri untuk beli beras nggak kebagian. Waktu ditagih beli istri beras sik enek honor. Jajal ora penak iki. Apa sing mbok tekokne? Enak. Terus megawenya, bekerjanya itu tergantung kita. Wayah sore oleh, beli oleh, isu oleh, sing penting ora tengah wengi.
Gitu. Penak. Terus kemudian submenu yang selanjutnya adalah bencana. Masih dalam lingkup RT. Bencana, enek longsor apa enggak. Itu ada pilihan di situ ya. Ada tsunami, ada banjir, itu ada pilihan. Terus kejadiannya ada atau tidak. Kalau ada ditulis ada, kalau tidak tidak. Terus kemudian banyak kejadian dalam waktu 1 tahun itu berapa kali. Korban jiwanya enek apa enggak, jumlah pengungsi ada atau tidak, warga terdampak ada atau tidak. Kalau menggunakan ahadin berarti tidak ada korban jiwa, cuma ada warga terdampak. Itu setahun yang lain. No. Language mari disimpan. Nah, yang selanjutnya adalah sarana pendidikan RT RW. Jangan lupa pasportnya kita yang harus digarisbawahi adalah RT yang kita data, tetap nomor RT berapa, RW berapa. Jenjang pendidikan di situ ada, tinggal dipilih. Enek jenenge opo, terus pemilihan negeri apa swasta, kondisi bangunan layak atau tidak, terus jumlah gurunya berapa. Itu terus kemudian disimpan. Lek awake warga tersebut, warga RT yang kita data pasti kita tahu. Neng RT ku ki enek sekolahan opo. Terus gurune piro. Sampai ngerti gurune rondo apa budho. Kuwi ora biasane lek neng RT. Nek wis bar disimpan. Terus yang selanjutnya adalah submenu yang selanjutnya adalah kesehatan. Sarana ono rumah sakit, puspindu, poskesdes, polindes di situ. Nah, tempat praktek dukun ada juga lah ya. Lek ning sama nenek dukun bayi ya, berarti ada tempat praktek dukun. Boleh di situ dimasukkan. Jenenge apa, pemiliknya sapa, nah ini negeri apa swasta, terus kemudian disimpan. Jumlah dokter itu lek rumah sakit, lek pospindu berarti jumlah bidan nggih monggo. Untuk mitigasi bencana Mas. Itu sistem peringatan dini untuk tsunami. Mitigasi bencana. Itu bukan wilayah potensi tsunami. Itu ada pilihan itu. Nah, itu kira-kira mengukurnya berapa meter tsunami itu? Kalau terjadi terdampak atau tidak? Iya ngeten. Yang ditanyakan adalah sistem peringatan dini bencana. Ono apa ndak sistem peringatan ini? Contohnya sing wiu. Ketoke enak kae Mas Yandung di Mas. Teko kene ora. Kan Mas Yandung biasa kae. Sing wiu bencana tsunami. Di Ngadipuro ada. Di Ngadipuro ada di RT. Adipuro. Sini tidak ada. Oh, sini tidak ada. Ini RT ini sama terutama. Nah, terus kemudian sistem peringatan dini khusus tsunami enek bondak tidak ya itu tidak ada. Terus kemudian perlengkapan keselamatan ono apa enggak? Rambu-rambu jalur evakuasi ada semua kalau di sini ya. Terus kemudian pembuatan perawatan normalisasi sungai, kanal, parit, drainase ada apa enggak? Nek gurung yo ditulis tidak ada. Bersama itu gurung. Gurung ya? Perawatan ada. Itu sarana pendidikan. Terus kemudian kesehatan tadi sudah. Yang sekarang ke kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Jenis kejadian luar biasa yang RT yang kita data tadi itu apa? Ada yang itu pilihannya enek muntaber, enek apa yang hadir? Demam berdarah, campak, COVID-19, hepatitis E. Opo jenis kejadian yang ada. Terus kemudian kejadian enek apa enggak? Berarti lah yang ditulis enek kejadian COVID, maka bawahnya kejadiannya adalah ada. Terus kemudian jumlah penderitanya berapa, jumlah meninggal berapa. Itu nek wis mari disimpan. Terus kemudian agama sosbud. Submenu yang selanjutnya, jumlah warga peserta jaminan sosial kesehatan.
Jamkesmas, terus kemudian apa askes lek biyen lek saiki enek kis enek, terus kemudian apa liyane kis iki jam persal anu Pak, jaminan sosial kesehatan Pak, kis jam persal BPJS kesehatan askes sudah ada saiki Pak ya, BPJS sekarang ya. Nah itu enek pun enggak yang menjadi peserta di RT yang kita data itu. Kalau perangkat desa pasti itu punya semuanya, pegawai pasti punya semuanya. Terus kemudian jumlah warga peserta jaminan sosial ketenagakerjaan jumlah biro sing enek ngono. Terus kemudian jumlah masjid, jumlah musola. Ketoke nek ning gendungan eneke loro tok kuwi jumlah masjid ambek jumlah musola. Kayak gereja, kapel, gereja ini gone angatin tok. Iya, betul. Ya itu enggak gantungan, benar nih. Nek wis kemudian situs cagar budaya. Situs cagar budaya ki enek kondak ning gantungan. Kok enek ning kono sikile Prabu Minak Jinggo misalkan. Prabu Minak Jinggo miring penak jengking monggo. Oleh ditulis di sini. Lek menjadi cagar budaya. Terus kemudian wis bar disimpan. Okay. Terus selanjutnya submenu selanjutnya adalah lembaga keagamaan. Nah, ada lembaga keagamaan pondak misalkan enek Ansor, ono NU, ono apa Wahabi apa ning gone jenengan enek apa ora lembaganya. Lek ning kene tak ngerti ku eneke ya ming Ansor, NU, Pak Tayat, Muslimat, terus kuwi ya kaya enek ya. Ibnu lah enek, Ibnu enek ora. Ada lho? Belum per RT-nya. Tadi kan di RT tersebut ada atau tidak? Lek neng Kraken ini kan kayak NO itu kan beberapa ranting ya. Berarti beberapa ranting itu kan ada di beberapa RT kan begitu. Tidak semua kemudian RT itu ada lembaga keagamaan. Tapi dalam satu desa itu kalau dimungkinkan dipastikan ada lembaga keagamaan. Terus jumlah anggota berapa? Jumlah pengurusnya berapa? Ya oleh ngisi penak, pengurus itu kan enek ketua, sekretaris, bendahara, anggota, apa ya cukup. Enggak, maksudnya dalam misalnya contoh ya, dusun Gentungan itu terdiri dari 5 RT. Terus nama organisasi NU itu kan mencakup sedusun. Betul. Bagaimana kita bisa masuk sekretarisnya di mana? Di RT yang di mana ya yang ditulis itu yang ketempatan sekretariatnya itu di RT mana? Oke? Wes fasilitasnya enek pondak. Contoh gedung NU utawa gedung apa ning ngono enek pondak. Kalau tidak ada ya tulis tidak ada terus kemudian disimpan. Terus lembaga kemasyarakatan enek ora. Contoh Linmas, PKK, nengartene sampean sudah terbentuk apa belum? Karena PKK itu minimal 10 rumah. Tapi biasa nih desa-desa itu pemenang yang kunjungan PKK hanya ada di desa, tidak sampai ke RT. Kira-kira ngono. Terus kemudian lenek ditulis, lenek yo tidak usah. Tapi ada keterangan di sini loh. Okay. Jika di RT ini tidak ada data, bagian ini tidak perlu disimpan atau dioponya. Iya, sama ya, tak ngomong. Lek enek disimpen, nek gene yo wis ngono. Terus kemudian keamanan di RT yang kita data. Saya ulang ya, di RT yang kita data. Jenis kejadian perkelahian massal setahun terakhir ning RT sampean enek pondak.
Lek ndek yo ndak usah ditulis. Ning kono kan antar kelompok masyarakat, pembunuhan, perampokan, kan ada pilihan di situ ya. Lek aman ya ditulis aman. Lek enek penyebabnya opo. Ngoten. Jumlah kejadian berapa kali, terus kemudian penyelesaiannya bagaimana, terus pihak pendamai enek apa enggak, lek enek maka ditulis tidak ada semua yang kemudian harus disimpan. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah yang terakhir itu tindak kejahatan, terus yang paling akhir nanti kegiatan warga. Tindak kejahatan di RT ini yang kita data itu ada apa enggak? Terus kemudian contoh enek pencurian, contoh di situ ada banyak jawaban. Ada enggak, kalau ada ditulis ada, kalau enggak ya enggak usah ditulis. Terus kemudian simpan. Nah ini yang paling akhir untuk survei RT adalah kegiatan warga. Kegiatan warga untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir. Jumlah kegiatan pembangunan pemeliharaan pos keamanan lingkungan ning Kraken RT ini sampean didata iku enek apa enggak. Terus kemudian jumlah kegiatan pembentukan pengaturan regu keamanan ada atau tidak. Ketoke diane regu keamanan. Soale ning masa sak RT ning sitok. Ketoke ngono. Terus kemudian jumlah hansip ini, terus pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan enek konda dibuktikan dengan buku tamu. Terus pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga enek apa ora. Ning gentungan enek ora sing jam 12 bengi nuthuk kentongan tung ngono kae. Itu inisiatif dari warga. Sik enek apa ora? Lek ning sapa sik enek Pak Jumadi jenenge. Sik aktif iku ngukul kentongan. Ya men sitok kuwi sak ngerti ku 3 desa kulon iki. Terus jumlah anggota Linmas Hansip berapa di RT yang kita data. Nah, itu tadi survei RT ya. Survei RT plus menunya ada 19, cukup mudah dan gampang. RT hanya ada satu form survei. Kalau kita menjadi petugas 2 RT maka ada 2 form survei. Nek awake men tugas ning RT songo tok berarti hanya 1 form RT. Nek kita menjadi petugas di 2 RT maka ada 2 form survei. Enak men siji RT yang kita data. Sing double enek ning ndi? Double. Berapa RT sakjane? 22 RT. 22 RT. Iya Pak Sekdes. 22 RT ini ada 12. Berarti enek sing double, enek sing boten. Nek sing boten penak. Tapi mbuh honore padha ora double sing ngarani. Aku ora double. Oke, alhamdulillah. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke menu survei keluarga? Yang ini ada pertanyaan nomor boten. Kalau enggak kita lanjutkan. Sampai enggak usah njaluk cepet. Soalnya ini mesti suwi. Minimal 4 jam. 4 jam itu cepet banget. Terus ora nek ngopi nyapa? Langsung. Iya. Tribun, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjutkan. Lanjut? Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita lanjut ke survei. Nah ini tadi ketika sudah selesai semuanya ya, hasilnya maka setelah diupload maka bisa dilihat di hasil survei RT. Nanti Pak Kare atau ketua kelas juga bisa melihat yang wis diupload, dilihat dari sini. Bisa, oh bocah kae wis megawe oleh sakmene. Nah itu bisa dilihat. Ini cerita ya. Di Ulung Kulon itu pagi kita bintek sampai jam 2:30 sore saya bintek. Jam 7 malam dia sudah mendapatkan survei individu sebanyak 52 orang. Enggak, ada di HP saya. Luar biasa. Jam 3 dia langsung bekerja setelah bintek sampai habis terawih. Habis terawih dia laporan di grup.
Kebetulan saya main di rumahnya kepala desa Nulung Kulon, wis oleh 52 wong tinggal di upload dan itu di screenshot semua. Luar biasa. Cepat. Artinya apa? Pekerjaan ini cepat sekali kita lakukan oleh awake gelem.